dengan rumusnya yaitu Ce dan Hy. Hidrokarbon terbagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu ada alkana dengan rumus umumnya CnH2n tambah 2, dan kemudian ada alkena CnH2n, dan seterusnya itu ada alkena dengan rumus molekulnya CnH2n kurang 2. Untuk membedakan ketiganya bisa kita bedakan melalui rumus molekul atau melalui rangkapnya. Kalau alkana yaitu rangkap 1 atau tunggal, sedangkan alkena rangkap 2 dan alkena rangkap 3. Nah, sebelum kita masuk ke deret homolog alkana, kita harus terlebih dahulu mengetahui perbedaan rumus molekul sama rumus struktur. Misalnya rumus molekulnya CH4. Rumus molekulnya itu CH4. Kalau rumus strukturnya ini, atau bisa CH2 meningkat CH2. Bisa dipahami ya, anak? Bisa. Selanjutnya ada deret homolog alkana, alkena, dan alkena. Sebelum kita masuk ke tataran penamaan dari alkana, alkena, dan alkena, kita terlebih dahulu harus mengetahui deret homolognya ini. Yang pertama ada CH4 namanya itu etana, C2H6 namanya etana, sampai C20H kedua namanya eikosana. Nah, kalau deret homolog alkana, karena rumusnya itu CnH2n, jadi kalau C2H4 rumusnya itu etena, begitupun seterusnya sampai C10H20 rumusnya dietena. Begitu pula dengan deret homolog alkena dengan rumus umumnya CnH2n kurang 2. Pada alkil atau cabang dengan rumus umumnya CnH2n tambah 2. Jadi kita harus mengetahui dulu ya alkilnya. Kalau strukturnya CH3 dengan rumus molekul CH3 namanya itu metil. Kalau strukturnya CH3CH2 dengan rumus molekulnya C2H5 namanya etil. Begitupun sampai CH3CH2 8 kali, CH2 dengan rumus molekulnya C10H21 namanya detil. Jadi sebelum kita ke tanda nama penamaan alkana, kita harus mengetahui dulu alkilnya atau cabang ya. Selanjutnya kita masuk ke data penamaan alkana. Yang pertama, tulis dulu ya. Selanjutnya kita masuk ke data penamaan alkana. Tata nama alkana yang besar ya, dibuat strukturnya dulu. Nah, ini ada strukturnya. Karena ini rangkap 1 jadi alkana ya. Yang pertama kita tentukan rantai terpanjang sebagai rantai induk. Nah, kita tentukan dulu ya. Karena ini rantai terpanjang, kita tentu ini dijadikan sebagai rantai induk. Nah, karena ini merupakan rantai terpanjang, jadi ini kita jadikan sebagai rantai induk. Selanjutnya beri nama rantai induk dimulai dari atom C yang terdekat dengan cabang. Nah, atom C yang terdekat dengan cabang dimulai dari atom C setelah Q di atas sebelah kanan anak-anak. Atom C yang terdekat dengan cabang dimulai dari atom C sebelah kanan. Kita beri penomoran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Selanjutnya, jika terdapat 2 atau lebih cabang yang sama dinyatakan dengan awalan di, tri, tetra, penta, dan sebagainya. Nah, seperti ini kan dijadikan cabang ya. Ini juga jadi cabang. Nah, karena sebelumnya udah ada tabel cabangnya. Kalau cabangnya itu C5, C2H5, cabangnya itu etil. Kalau CH3 cabangnya metil. Jadi ini jadi metil. Ini juga jadi cabang metil.
Dan yang terakhir beri nama dengan urutan nomor cabang. Kita berikan dulu nomor cabang 4 karena di 4 etil. Terus dilanjut dengan cabang metil karena terdapat 2 cabang metil, jadi namanya menjadi 2,2 dimetil. Karena rantai induknya ada 7, namanya itu heptana, jadi heptana. Jadi namanya 4 etil 2,2 dimetil heptana. Begitu ya anak-anak? Iya, Bu. Selanjutnya kita masuk ke tata nama penamaan alkena. Tata nama penamaan alkena sama juga dengan tata nama penamaan alkena. Bedanya itu cuma di nama rantai induknya. Baik, kita kasih contoh urutan dulu. Kita 3, kita 2. Karena ini alkena, maka rangkap 2 ya. CH2, CH3. Nah, sama seperti akar tadi, tata namanya pertama kita tentukan dulu rantai induk sebagai rantai terpanjangnya sebagai rantai induk. Karena ini rantai terpanjang, maka kita jadikan sebagai rantai induk. Selanjutnya kita beri nomor dimulai dari dekat dengan cabang. 1, 2, 3, 4, 5. Yang ini berarti jadi cabang metil. Nah, selanjutnya beri nomor yang diurutan nomor cabang. Karena nomor cabang yang terletak pada 3, jadi 3 metil. Selanjutnya nama cabang. Nama cabang metil. Selanjutnya yaitu nomor posisinya, nomor posisi ini 2 pentena. Karena rantainya ada 7, jadi namanya pentena. Jadi namanya 3 metil 2 pentena. Nah, jadi untuk lebih mengetahuinya, Ibu akan berikan satu contoh struktur dan Ibu akan suruh maju 1 orang untuk memberi nama ya. Iya, Bu. Nah, siapa yang mau maju? Raffi mau maju? Boleh. Maju Raffi. Ini alkena ya, karena rangkapnya 2. Mana? Tulis namanya ya. Namanya Bu. Ya, boleh. Nah, nanti ini jadi cabang apa namanya? Metil. Nah, pintar. Boleh berikan aplaus dulu kepada Raffi. Terima kasih Raffi ya. Nah, jadi namanya jadi 2,3 dimetil 2 pentena. Ibu, di 2-nya nggak ada cabang. Oh iya, di sini ya. Iya, Bu. Ya, harusnya cabang satu lagi. Nah, ini baru benar. Selanjutnya kita masuk ke tata nama penamaan alkena. Sama juga seperti alkena dan alkana. Bedanya cuma di nama rantai induknya. Buat strukturnya dulu. Ketiga. Karena alkuna jadinya cabang rangkap 3. CH2, terus CH3. Ini sama seperti sebelumnya, kita tentukan dulu rantai terpanjang sebagai rantai induk. Nah, ini jadi rantai induknya.
gambarannya dimulai dari yang paling dekat dengan rangkanya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini jadi cabang metil. Jadi namanya menjadi 4,5. Cabangnya 2 jadi dimetil. Terus 2 kata Heksuna. heksuna. Kenapa heksuna? Karena rangkap 3. Ya, terus karena rantainya rantainya ada 6 makanya heksuna. Kamu ngerti kan? Mengerti, Bu. Nah, selanjutnya kita masuk ke penggunaan alkana. Dalam kehidupan sehari-hari banyak banget ya pemanfaatan alkana. Contohnya seperti metana yaitu C4 digunakan sebagai bahan bakar peralatan rumah tangga dan bahan pembuatan zat kimia seperti asetilena dan HCN. Dan kedua ada propana CH3CH8 digunakan sebagai komponen utama gas LPG. Gas yang kita gunakan untuk memasak komponen utamanya itu dari propana. Yang ketiga yaitu ada butana C4H10 digunakan sebagai bahan baku pembuatan karet sintetis. Dan yang keempat ada alkana C8H18 digunakan sebagai komponen utama pembuatan bahan bakar kendaraan bermotor seperti Pertalite dan Pertamax. Bentar ya, kita ya. Nah, itu contoh penggunaan dalam kehidupan sehari-hari kita. Yang pertama ada gas LPG yang kita gunakan untuk memasak sehari-hari. Terus ada Pertalite sama Pertamax yang kita gunakan setiap hari ya untuk kita bepergian kemana-mana. Selanjutnya ke penggunaan alkena sama juga seperti alkana. Alkena juga banyak banget dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari kita dan anak-anak. Contohnya itu ada etena C2H4 digunakan sebagai bahan baku pembuatan polietena dan senyawa organik intermediate seperti fluoroethan atau vinylchlorida dan stirena. Selanjutnya ada propena C3H6 digunakan sebagai bahan baku pembuatan polipropena. Dan ada sebanyak lagi penggunaan alkena dalam kehidupan sehari-hari yang mungkin nggak ditampilkan di Wikipedia. Selanjutnya itu ada contohnya. Nah, contohnya yaitu seperti kloroform yang biasanya kita gunakan juga dalam kehidupan sehari-hari. Terus ada kresek atau kantong plastik ya. Nah, selanjutnya penggunaan alkuna yaitu gas etuna digunakan dalam proses pengelasan dan pemotongan logam. Yang kedua yaitu ada etuna digunakan sebagai bahan baku pembuatan vinylchlorida yang dipakai dalam pembuatan pipa. Contohnya seperti ini, pipa yang digunakan dalam rumah tangga itu sumber utamanya itu dari alkuna ya, anak-anak. Selanjutnya kita masuk ke isomer senyawa hidrokarbon. Nah, di sini itu terdapat 2 struktur ya dengan rumus molekul yang sama yaitu C4H10, tapi strukturnya berbeda kan antara struktur ini sama struktur ini kan berbeda. Tapi rumus molekulnya sama. Jadi pertanyaannya kenapa? Nah, yang tadi itulah yang disebut dengan isomer. Jadi isomer adalah senyawa-senyawa yang memiliki rumus molekul yang sama, tetapi rumus strukturnya berbeda. Seperti tadi C4H10, rumus molekulnya sama, tetapi strukturnya itu berbeda. Isomer terbagi menjadi 2, yaitu ada isomer struktur dan isomer ruang. Kalau isomer strukturnya terbagi lagi menjadi 3 nih. Ada isomer rantai, yaitu susunan rantai chain-nya beda. Ada isomer posisi gugus atau ikatan rangkapnya beda. Dan yang ketiga ada isomer fungsi, gugus atau golongannya berbeda. Yang kedua ada isomer ruang terbagi menjadi 2. Yang pertama ada isomer geometri. Di isomer geometri ini harus ada ikatan rangkap 2. Sedangkan di isomer optik harus ada atom C asimetris. Nah, ini contoh isomer alkana nih. Alkana kan yang memiliki isomer rantai atau rangka. Contohnya jumlah isomer C5H12. Ini jumlah isomer C5H12 ada ini sama ini. Walaupun ini strukturnya berbeda,
Jadi jumlah isomer CI4H12 itu ada 3. 1, 2, 3. Selanjutnya ada isomer C4H10, yaitu ada 2, ada N kanan dan 2 neutral kanan. Jadi C4H10 ini ada 2 isomer. Mungkin hanya ini saja materi tentang hidrokarbon pada hari ini. Ada pertanyaan anak-anak semua? Ada. Baik, berarti sudah mengerti semua ya? Iya. Nah, saja pembelajaran kita hari ini. Jadi untuk pertemuan selanjutnya, tolong dicari materi dipelajari tentang penggunaan senyawa hidrokarbon ya. Yaitu ada apa aja? Ada yang tahu nggak? Iya. Penggunaan senyawa hidrokarbon itu ada ether, ester, asam karboksilan, alkohol. Jadi tolong dipelajari ya untuk kita belajar minggu depan. Iya, baik Bu. Jadi berhubung waktunya sudah habis, cukup sekian pembelajaran materi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi anak-anak semua. Dan dalam pembelajaran hari ini kita sudah mengetahui tentang senyawa hidrokarbon, pemanfaatan yang bermanfaat sehari-hari dan sebagainya. Ibu Arti